Oke, video ini mau ngerespon soal film Jumbo dan juga Bid'ah ya. Dua film yang satu movies ya, cinema, bioskop, satu lagi serial ya. Lebih kayak sinetron sih kalau teman-teman nonton ya. Aku baru beres nonton nih. Maraton Bid'ah Walid. Cuman aku pengen komentar beberapa. Yang pertama yang Jumbo dulu ya, film Jumbo. Wah, apresiasinya banyak banget dan memang bagus. Storytelling, kisahnya, plotnya, scene-nya, gambarnya, animasinya bagus, soundtracknya semuanya bagus banget ya. Cuman kemudian kan jadi ada polemik. Nah, ini aku pengen ngomentarin soal polemiknya, bukan soal filmnya, tapi soal polemiknya. Terutama buat orang-orang yang kemudian suka ngewanti-wanti ya terkait dengan anak. Sebaiknya tontonannya nggak ada unsur-unsur bla bla bla. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita mendampingi anak ya, anak terutama 0 sampai 10 tahun, nonton apapun itu harus ditemenin ya. Mau itu kemudian filmnya bagus atau jelek, baik atau buruk, kewajiban orang tua adalah menemani atau mendampingi. Kenapa? Karena yang terpenting itu bukan tontonannya, tapi apa respon atau insight yang dibangun oleh si anak ketika menonton. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi kalau tontonannya lucu, misalnya cuman video YouTube 3 menit, kerjaan orang masukin atau ngebukain apa tuh namanya, mainan yang dari telur-teloran itu loh. Apa sih yang suka dijual di minimarket itu, telur ngebukain itu, mainan apa yang muncul. Itu juga kan harus ditemenin, didampingin. Kira-kira apa respon si anak menonton itu, apa yang dia proses dari informasi itu, lalu ajak dia buat bersikap. Nah, value itu dibangun dari situ. Jadi mau tontonannya bagus atau buruk, kualitasnya 4K, kualitas sinematik, estetik, atau cuman seadanya dipakein handphone, nonton apapun itu, kewajiban kita adalah mendampingi sebagai orang tua ya, dan kemudian memfasilitasi insight atau respon yang muncul. Nah, karakter dan value anak tuh muncul dari situ, dari merespon tontonan. Kayak anak aku lagi suka banget nonton Paw Patrol, tuh kan anjing-anjing semua tuh, ya nggak? Coba bayangin kayak gini, Kang Zen, ngapain anak disuruh nonton Paw Patrol? Itu kan anjing itu kan binatang yang haram. bukan gitu. Yang terpenting adalah proses. Justru kita tadi, anjingnya lucu, tapi ada beberapa poin di mana kita tidak boleh berinteraksi sama anjing lebih lanjut karena hukumnya gini kan gitu. Kita bantu mereka untuk merespon. Bukan berarti kita nggak boleh dan menghindari sama anjing, mengutuk anjing, jangan sama sekali berinteraksi sama anjing, kan nggak gitu ya. Yang termasuk juga nanti ketika menyikapi film Jumbo ya, wah ada rohnya, hantu lah, apalah, jin lah, ini akidah. Bukan itu poin utama dalam pendidikan anak mah ya. Terlepas teman-teman ya, kecuali teman-teman akan nganggap aku nantinya, wah si Kang Zen mah sesat, liberal, subversif dan lain-lain, mah enggak itu ya. Tapi silahkan cek literatur psikologi apapun soal tontonan. Exposure to movies, exposure to social media. Yang terpenting adalah bagaimana cara anak, memfasilitasi anak untuk punya psychological construction of reality yang membangun dan menumbuhkan. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan kemudian berpolemik tentang substansi isi filmnya. Toh teman-teman nonton Pixar, Disney misalkan ya, juga pasti ada unsur-unsur LGBT-nya kan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nonton, tapi pandu mereka untuk menyikapi hal itu ya. Kasih informasi, justru jadi media yang bagus untuk diskusi, untuk punya bahan ngobrol bersama-sama. Maka yang terpenting dari tontonan apapun itu mendampingi gitu. Yang parah mah orang tua yang tidak pernah mendampingi sama sekali gitu ya. Mudah-mudahan paham ya soal Jumbo nih, soal Jumbo. Nah, selanjutnya aku mau komentar soal epic banget ini sinetron ya, luar biasa ya. Sinetron Bid'ah Walid luar biasa. Tapi gini teman-teman, aku kemudian mencoba ekspor transkrip percakapan atau transkrip scene dari apa-apa yang disampaikan di film itu. Kurang lebih di 4 atau 5 episode pertama, kata taat dan surga itu full ya, dan sisanya juga sebenarnya masih banyak. Taat dan surga itu kemudian jadi kunci
cara orang untuk nge-gaslighting istri. Dan tahu nggak, dua kata itu tuh jadi upaya atau cara untuk memanipulasi orang lain ya. Aku pengen ngasih kesadaran ke teman-teman bahwa ternyata kesulitan kita untuk memfasilitasi orang lain itu membuat kita nyari argumen yang membuat orang lain itu nggak ngebantah. Dan argumen itu ternyata buat orang-orang yang bervalue atau beriman, ternyata tadi taat dan surga. Kalau kamu nggak taat sama aku, surga nggak akan buat kamu. Kamu dosa, kayak gitu kan? Ya. Padahal taat dalam hal apa? Bukankah kita umat Muslim itu diajarkan untuk kritis? Nah ini menarik nih. Balik lagi ke soal respon dan bersikap ya teman-teman. Sinetron Bid'ah itu si Walid ini bagus banget karena kemudian ngajak si audiens untuk kritis soal ketaatan. Bukan berarti kita harus gak taat sama suami atau bahaya ini sinetron ngajarin gak taat sama suami, bukan. Tapi ngajarin kita berpikir bahwa tidak semua taat itu seperti itu. Dan teman-teman tahu gak, kalau aku buka lagi rekapan konseling di Sintesa, aku dan Teh Fitri dan teman-teman yang konselor, psikolog, kemudian aku cek rekapan konseling records-nya. Kita suka nulisin konseling records ya, suka bikin laporan atau report. Banyak kata kunci yang dipakai untuk memanipulasi pasangan, gaslighting oleh para suami terutama adalah memang dua kata itu, terutama satu kata utama, taat. Jadi istri disuruh taat sama suami tanpa suami ngasih blueprint. Aku pengen kamu bertumbuh di bagian ini, arah visi misi keluarga ini, peran kamu di sini, peran aku di sini, saling bantu ya. Ngasih blueprintnya, maka boleh dong orang marah, boleh dong orang istri ngingetin kalau suami belok kan gitu ya. Teman-teman cek nih, aku ngerekap banyak tuh dari Tafsir Ibnu Hisham, dari Al-Bidayah wa Nihayah, dari kemudian kok aku tiba-tiba lupa tuh 5 jilid tuh baru aku baca. Bahkan ya buku-buku soal Muhammad SAW yang ditulis oleh orang Barat itu sharing tentang betapa Rasulullah itu sangat egaliter, membuka ruang untuk didebat, disanggah, dan mendengarkan istrinya. Jarang kayaknya ada kata-kata taat. Duhai Aisyah, tidakkah engkau taat pada suami? Jarang pakai power menggunakan taat dan surga. Menurut aku sinetron itu bagus banget. Dan kita perlu tahu bahwa hati-hati ya, orang-orang yang kemudian ngerasa megang kunci surga itu ngerasa punya privilege atas apapun. Nah tadi, absolute power, kekuatan yang absolut tend to corrupt. Ya pasti korup, pasti ada kelemahannya. Makanya orang Islam disuruh mikir. Makanya wahyu pertama juga baca Iqra, membaca situasi, membaca kejadian, belajar dari sejarah. Makanya kita perlu belajar sirah kan gitu ya. Memaknai Quran itu lewat perilaku Rasulullah, hadis, asbabun nuzulnya, tafsir juga macam-macam kan gitu ya. Keren banget sih, menurut aku seru banget sih mestinya, dan itu bagus banget untuk ngajak. Terus aku yakin pasti penontonnya emak-emak semua yang biasanya ini yang nge-DM banyak banget, kan aku nonton itu mual banget, kan aku nonton itu muak banget. Ya bagus, karena kita diajak buat mikir. Kenapa coba? Karena teman-teman, kalau terutama si istri-istri ini punya lelaki yang begitu, mereka nggak punya pilihan, mereka dalam krisis, seolah-olah harus nurut, kalau nggak aku masuk neraka. Padahal kan kayak gitu. Nah ini yang bagus justru ngasih edukasi dan ngasih critical thinking buat para emak-emak dan ibu-ibu ya, yang sepertinya segmen utama dari film Bid'ah itu. Share di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman soal Jumbo dan juga Bid'ah ya, si Walid ini. Kasih rekomendasi film lain yang mungkin perlu aku tonton ya. Ini mah karena kebetulan lagi viral aja aku bahas itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.